Kamu pernah ngerasa nggak sih kalau malam hari itu satu-satunya waktu yang benar-benar punya kita? Seharian udah capek kerja, belajar, rasanya pengen balas dendam gitu, nonton serial atau scrolling sosmed sampai pagi. Kelihatannya sih sepele ya, tapi kebiasaan ini yang kerennya disebut revenge bedtime procrastination, ternyata dampaknya serius banget. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng kenapa begadang itu bisa ngerusak kesehatan mental kita. Nah, ini dia yang bakal kita obrolin. Mulai dari kebiasaan balas dendam ini, terus kita intip apa yang terjadi sama otak kita, sesi terapi penting apa yang kita lewatin, resiko jangka panjangnya, sampai kenapa tidur itu sebenarnya fondasi utama buat mental yang sehat. Jadi, apa sih sebenarnya balas dendam begadang itu? Gampangnya gini, kita sengaja motong jam tidur buat nikmatin me time yang gak sempat kita dapat pas siang hari. Emang sih saat itu rasanya puas banget kan? Tapi sebenarnya itu tuh kayak kita lagi ngutang ke badan kita sendiri buat besok. Dan bunganya tinggi banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dampak yang paling cepat kerasa. Yuk, kita cari tahu kenapa kurang tidur bisa bikin kita jadi lebih emosional dan gampang kesulut. Coba deh ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih kamu marah-marah cuma gara-gara masalah sepele? Mungkin kesenggol orang di jalan atau koneksi internet tiba-tiba lemot, pas malamnya kamu baru aja begadang. Nah, ternyata itu bukan berarti kamu orangnya galak loh. Ada penjelasan ilmiahnya di dalam otak kita. Gini deh, coba bayangin, otak kita itu kayak mobil. Ada gas dan ada rem. Gas ini namanya amigdala. Pusat emosi kita yang ngurusin marah, takut, pokoknya emosi-emosi kuat. Terus ada rem, namanya prefrontal cortex. Ini bagian otak yang logis, yang bantu kita mikir dan ngontrol diri. Kalau tidur kita cukup, gas sama rem ini seimbang. Tapi pas kita kurang tidur, kabel antara rem dan gas ini kayak putus. Hasilnya, gas emosi kita diinjak pol, tapi rem logika kita blong. Seberapa parah sih remblong ini? Ada penelitian yang nunjukin kalau amigdala si pusat emosi tadi jadi 60% lebih reaktif sama hal-hal negatif pas kita kurang tidur. 60%. Itu gede banget loh. Jadi intinya gini, tanpa tidur yang cukup, otak kita itu kayak balik ke mode dasarnya, yang lebih primitif. Kita nggak lagi ngerespons pakai logika, tapi pakai emosi mentah yang nggak ada filternya sama sekali. Makanya masalah kecil bisa kerasa kayak kiamat. Nah, selain bikin kita jadi sumbu pendek, begadang juga bikin kita kehilangan sesuatu yang super penting. Bayangin aja, kita nge-skip sesi terapi gratis yang harusnya otak kita lakuin tiap malam. Ada kutipan keren banget nih dari ahli tidur, Matthew Walker. Dia bilang, yang nyembuhin luka emosional itu bukan sekedar berjalannya waktu, tapi waktu yang kita pakai buat tidur yang berkualitas. Proses terapi semalam ini terjadinya di satu fase tidur khusus namanya fase REM. Itu loh fase pas kita lagi mimpi. Dan bagian paling pentingnya, fase ini paling banyak adanya di jam-jam terakhir tidur kita. Jadi kalau kita tidurnya telat banget terus bangunnya pagi-pagi, ya sesi terapi ini yang paling sering kepotong. Terus, terapinya gimana? Gini cara kerjanya. Pertama, pas kita mimpi, otak muter ulang kejadian-kejadian emosional hari itu. Terus, yang ajaib, hormon stres di otak kita itu dimatiin total. Nah, dalam kondisi aman tanpa stres inilah, otak mulai membersihkan luka dari kenangan itu. Jadi, emosinya dipisahin dari faktanya. Hasil akhirnya, kita tetap ingat kejadiannya, tapi rasa sakit, deg-degan, atau marahnya udah nggak ada lagi. Jadi, kalau kita begadang, ya kita motong sesi terapi penting ini. Akibatnya, semua beban emosi dari kemarin nggak sempat diproses. Akhirnya apa? Dibawa lagi ke hari ini, numpuk lagi sama stres yang baru. Terus saja begitu. Oke, barusan itu kan efek jangka pendeknya aja udah lumayan bikin repot ya. Sekarang kita bahas risiko jangka panjangnya, yang ternyata jauh lebih serius. Dan bisa jadi pintu gerbang menuju depresi. Dulu, para ahli itu mikir kalau orang susah tidur, itu ya salah satu gejala depresi. Tapi, penelitian terbaru nunjukin kalau ceritanya bisa kebalik. Masalah tidur yang kronis itu bukan lagi sekedar akibat, tapi justru bisa jadi penyebab atau pertanda awal seseorang bakal kena depresi. Seberapa besar resikonya? Gede banget. Sebuah penelitian raksasa nunjukin kalau orang yang punya masalah tidur menahun, risikonya buat kena depresi di masa depan itu 2 kali lipat lebih tinggi dibanding orang yang tidurnya nyenyak. 2 kali lipat. Penting buat ingat, ini bukan proses instan yang terjadi dalam semalam. Kurang tidur yang terus-terusan, itu ibarat air yang netes ke batu. Pelan-pelan tapi pasti, pertahanan mental kita terkikis. Bikin kita jadi makin rapuh dan rentan sama berbagai masalah kesehatan mental. Oke, jadi apa nih kesimpulan dari semua obrolan kita? Yuk kita rangkum kenapa tidur itu bukan barang mewah, tapi benar-benar fondasi paling dasar buat kesehatan mental kita. Kalau dirangkum,
Ada 3 poin utama yang perlu kita ingat. 1. Begadang rusak rem emosi di otak, bikin kita jadi gampang meledak. 2. Kita jadi nge-skip terapi malam gratis buat ngurusin stres. Alhasil emosi negatif jadi numpuk. Dan 3, yang paling serem, kebiasaan ini naikin resiko kita kena depresi sampai 2 kali lipat di masa depan. Nah, setelah tahu semua ini, ada satu pertanyaan terakhir buat kita semua. Malam ini dan malam-malam selanjutnya, waktu istirahat kita yang berharga itu mau diinvestasiin buat apa? Buat beberapa jam tambahan nonton serial? Atau buat ngebangun fondasi mental yang lebih kokoh buat besok? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.